Mazmur pasal yang ke-13, ayat yang pertama, ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, akan percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami bisa bangun daripada tempat tidur kami bisa bernafas, dan kami masih bisa bernafas dengan bebas. Itu adalah karena belas kasihan Tuhan semata-mata. Bukan kami yang akhirnya sehat, maka kami bisa hidup. Karena kami diberikan belas kasihan daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa bersama-sama pada pagi hari ini sebagai satu anggota tubuh Kristus. Dimanapun kami berada, kami bersyukur ya Tuhan, melalui teknologi, kami masih bisa berdoa bersama. Ya komunitas daripada Geri Karawaci, maupun daripada mungkin MRI Bandar Lampung atau tempat-tempat yang lainnya. Jika kami berdoa bersama, kami tidak merasa tersendiri ya Tuhan. Serang berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, berkatilah juga pokok-pokok doa yang akan kami naikkan. Ya Tuhan berkenan di atas segala doa dan pemberitaan firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan, pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Mazmur ini bisa dikategorikan sebagai suatu Mazmur ratapan, lament. Dan bukan cuma ratapan saja, tapi ada suatu ratapan pribadi. Ratapan pribadi dari, kita tidak tahu siapa yang menuliskan, tapi secara tradisi banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah ratapan atau tulisan daripada Raja Daud. Jadi adalah suatu ratapan pribadi daripada Raja Daud. Nanti kita akan mempelajari Mazmur pasal 13 ini, saya rasa sangat indah sekali kalau kita mau mendalami setiap ayatnya. Saudara. Tapi saudara, saya mau ambil satu waktu sebentar untuk bicara mengenai ratapan. Saya percaya salah satu hal yang sudah hilang dalam gereja pada saat ini adalah mengerti apa itu ratapan, mengerti bagaimana meratap di hadapan Tuhan. Itu satu hal yang sangat indah. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, meratap atau ratapan itu ada ruang bagi anak-anak Tuhan untuk meratap di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama berkali-kali ratapan itu diucapkan oleh anak Tuhan. Ayub meratap di hadapan Tuhan. Pengkhotbah ada bagian ratapan dalam surat pengkhotbah tersebut. Pemazmur berkali-kali meratap di hadapan Tuhan. Dan kalau saya perhatikan ini bukan hanya di dalam perjanjian lama saja, termasuk dalam perjanjian baru itu juga ada suatu ruang atau disebutkan juga untuk meratap. Yohanes pasal 16 ayat 20, Tuhan Yesus sendiri katakan akan ada waktunya kita semua akan menangis dan meratap. Dunia akan bersuka cita, tapi kita akan menangis dan meratap. Saudara bisa memperhatikan juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, ketika Stefanus sudah mati syahid, dilempar batu, saudara. Itu orang-orang percaya itu berkumpul, dan mereka akhirnya menangis atau meratapi dengan sangat luar biasa sekali. Ya, itu great lament over him, itu atas kematian daripada Stefanus. Saudara. Dalam perjanjian lama ada satu kitab yang memiliki judul yaitu Ratapan. Saudara. Ratapan itu judul daripada kitab itu adalah dalam bahasa Ibrani adalah Ekah. Ekah itu adalah kata pertama yang keluar daripada kitab Ratapan itu. Itu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai how, bagaimana mungkin. Saya perhatikan, maka dalam Ratapan pasal 1 ayat 1 itu, bagaimana mungkin, how is it possible, maka kota ini menjadi sepi, yaitu Yerusalem. Tadi ya kota ini demikian ramai, tapi sekarang menjadi sepi. Orang tidak tahu siapa yang menuliskan kitab Ratapan, tapi secara tradisi orang mengatakan adalah Yeremia, karena Yeremia melihat kehancuran daripada Yerusalem. Dan di sana, saudara, Yeremia meratapi, ini secara tradisi mengatakan bahwa Yeremia meratapi Yerusalem. Nanti dalam ya Ratapan pasal 1 ayat ke-1, pasal 2 ayat ke-1, pasal 4 ayat ke-1, itu kata ratapan atau ekah itu muncul 3 kali di sana. Saudara, ini adalah suatu porsi bagian daripada orang anak Tuhan meratap di hadapan Tuhan.
So di sini saya mau membedakan saudara antara ratapan dan meratap atau ratapan itu dengan perasaan sedih. So ini dua hal yang beda. Antara sorrow dan lamentation itu dua hal yang sangat berbeda sekali. Saudara tentunya ratap itu ada bagian daripada perasaan sedih, itu pasti ada. Tapi orang bersedih dan orang yang meratap itu bisa berbeda sekali. Ketika orang itu sedang lament, sedang meratapi, saudara, itu adalah orang yang sengaja atau meratap di hadapan pribadi yang lain. Ini penting sekali. Ketika kita meratap itu bukan cuma sedih saja. Ketika kita meratap, kita tuh sedang meratap, menyatakan kesedihan hati kita. Tapi ada pribadi yang lain di mana kita akhirnya bisa meratap di hadapan pribadi tersebut. Soalnya orang yang sedih itu hanya bisa juga sedih sendirian. Orang yang sedih bisa juga sedih dan akhirnya tidak pernah bicara dengan orang yang lain dan hanya melalui kesedihan itu sendirian. Tapi meratap itu berbeda. Meratap adalah menyatakan kesedihan kita di hadapan pribadi, dan pribadi itu bukan pribadi yang sembarangan. Itu pribadi, itu Allah itu sendiri. Meratap adalah suatu hal yang demikian indah yang bisa dilakukan oleh anak Tuhan di hadapan Tuhan sebagai Bapa. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali. Berbeda dengan orang yang sedang sedih, banyak orang yang sedih sendirian. Dan pada saat ini mungkin, saudara, banyak orang yang sedang mengalami sorrow, sedih, hati yang demikian berat, melalui masa-masa yang sulit ini, tapi isolated, sendirian. Tidak demikian dengan anak Tuhan. Anak Tuhan memiliki satu kesempatan untuk bisa juga sedih di hadapan Tuhan. Tapi sedih bukan berarti tanpa ada orang yang mendengarkan, ya, tapi ada Allah yang mendengarkan. Terus saya sangat khawatir sekali teologi kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Banyak sekali tanpa kita sadar, kita memiliki teologi yang baik, tapi akhirnya kita tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan. Kita mungkin memiliki teologi yang benar, tapi Tuhan menjadi distant. Tidak demikian dengan orang-orang dalam perjanjian lama khususnya. Ketika mereka meratap di hadapan Tuhan, mereka itu memiliki teologi yang benar. Pemazmur di sini misalnya memiliki teologi yang sangat benar sekali, tapi mereka memiliki suatu relasi yang demikian indah yang dinyatakan melalui ratapan mereka. Sekali lagi, saudara, saya dalam kondisi yang sulit semacam demikian. Saya berdoa supaya dalam Jerry Karawaci kita selama ini mendengarkan firman Tuhan yang demikian baik minggu demi minggu. Jangan sampai teologi yang benar menjauhkan kita daripada Tuhan, sehingga kita hanya sedih, hanya bimbang, hanya khawatir, tanpa pernah bisa meratap di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Nah, ini menjadikan ratapan demikian berbeda dengan sedih, dengan sorrow, karena aspek pribadi yang lain yang ada depan kita ini. Maka ini menjadi perbedaan yang kedua, yaitu karena ada subjek yang akhirnya kita sandarkan diri kita. Kita bukan cuma ada meratap, ada pribadi yang lain, tapi pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi di mana kita datang kepadanya dan meratap, ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kalau saya perhatikan tadi dalam Mazmur pasal 13, Mazmur mengatakan dia adalah keselamatannya dia. Dia meratap kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya dia, saudara. Maka di sini, saudara, kita mengetahui bahwa kita tidak menjalani hidup ini sendiri, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Perhatikan, saudara, jangan sampai kita dalam kesedihan kita, kebimbangan kita malah menyatakan kesombongan kita. Bisa jadi, saudara. Bisa jadi justru kesedihan kita itu menyatakan kesombongan kita. Kita tidak mau bicara dengan orang yang lain. Kita hanya sendirian menjalani, misalkan kita sanggup mengatasi kesulitan tersebut dan kita tidak mau share dengan orang yang lain. Banyak sekali dalam gereja Tuhan, itu orang yang sedang sedih. Orang yang sedang mengalami kesulitan. Tapi mungkin karena mereka tidak mau orang lain tahu dia sedang sedih. Atau dia tidak mau orang lain tahu bahwa dia mengalami titik yang rendah dalam hidup dia. Maka dia menyatakan satu hal yang berbeda. Orang tidak pernah tahu dia sedang mengalami suatu masalah. Dia menjalani kesedihan tersebut dengan sendirian, saudara. Berhati-hati, saudara. Maka orang yang sedih itu bisa menjadi orang yang sombong juga. Karena dia menyatakan dia bisa melalui semua kesedihan ini sendiri. Jadi ketika kita meratap di hadapan Tuhan, maka mau tidak mau itu harus meredakan diri kita. Karena kita tahu kita tidak kuat melawani atau melalui semua kesulitan ini sendiri. Ketika kita meratap di hadapan Tuhan, kita tahu ada oknum yang lain, yang di mana oknum itu lebih berkuasa daripada kita, maka kita datang kepadanya. Justru mereka yang mengenal bagaimana meratap dengan baik di hadapan Tuhan, dengan benar di hadapan Tuhan, maka mereka adalah orang yang sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Surah hari ini adalah tema khotbah doa mengenai merendahkan diri, a prayer for humility, dan kita mau belajar mengenai bagaimana meratap di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, lament atau ratapan ini bukan hanya mengakui ada pribadi lain yang lebih berkuasa daripada kita,
Tapi lebih daripada itu, kita mengakui ada pribadi lain yang menjadi pengharapan kita. Ya, ini yang membedakan sekali lagi salah satu kunci yang sangat besar sekali antara meratap dengan akhirnya hanya sorrow atau sedih hati. So. Ketika kita meratap di hadapan Tuhan, kita bukan hanya mengakui bahwa Dia besar, tapi di balik ratapan kita itu ada suatu pengharapan. Perhatikan ketika Ayub meratap di hadapan Tuhan, itu dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, dia mulai meratap di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya perhatikan dalam Ayub pasal yang ke-19, itu ada suatu pengharapan yang sudah keluar dalam diri Ayub. Ya, coba kita buka Ayub pasal yang ke-19, saudara. Ayub pasal yang ke-19, ayat yang, ya pasal 19 saudara bisa baca, di sana adalah title daripada satu pasal ini, saudara, itu adalah Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Ada suatu pengharapan. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Yang menarik, yang sangat indah daripada pasal ini adalah keyakinan Ayub mengenai apa yang akan datang. Walaupun dia mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dalam ayat yang ke-25, ayat ke-26. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Itu satu kalimat yang demikian indah yang keluar daripada pergumulan Ayub. Melalui semua pergumulan, walaupun dia tidak bisa menjawab semua pergumulan dia. Mengapa dia bergumul pada satu. Tapi dia tahu penebus dia itu hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat 26, saudara perhatikan dalam ayat ke-26, dalam bahasa Indonesia ini, Ayub pasal 19 ayat 26, terjemahan kurang tepat, saudara. Juga sesudah kulit tubuhku rusak atau sangat rusak di sana. Dalam bahasa Indonesia, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Itu bukan itu, seharusnya terjemahnya malah terbalik, saudara. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tetapi justru dengan dagingku aku akan melihat Allah. Ini banyak orang yang mengatakan Ayub percaya pada kebangkitan orang mati. Sekali lagi, saudara, ayat ke-26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tetapi dengan dagingku aku akan melihat Allah. Maka di sini, saudara, Ayub bisa meratap, tapi dalam meratapan itu ada suatu hal yang indah, itu adalah suatu confidence, pengharapan pada Tuhan. Ini yang menjadikan Tuhan pribadi yang besar tersebut demikian berbeda bagi kita. Dia bukan cuma mendengarkan saja, kita mengakui keberadaan dia, tapi dia adalah penebus. Di dalam ratapan kita mengakui ada pengharapan di dalam kita bersandar kepadanya. So, perhatikan juga di dalam ratapan. Kalau kita buka kitab ratapan, pasal 1 ayat ke-1, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai dan seterusnya. Ini mulai daripada peratapan atas apa yang terjadi atas kota Yerusalem. So, perhatikan dalam pasal yang ke-5, itu doa pemulihan. Doa ada suatu confidence. Ada suatu pengharapan yang muncul ketika kita melihat, atau di sini penulis daripada kitab ratapan ini melihat suatu hal yang jelek terjadi. Suatu hal yang buruk terjadi atas kota daripada Tuhan, yaitu kota Yerusalem tersebut. Ada pengharapan yang akan mengakhiri daripada kitab ratapan ini, saudara. Demikian juga kalau kita perhatikan, kita kembali dalam Mazmur pasal ke-13. Mazmur pasal ke-13 itu dimulai dengan lamentation. Berapa lama lagi Tuhan? Itu satu pertanyaan yang demikian jujur daripada penulis Mazmur di sini. Tapi diakhiri dengan suatu confidence, pengharapan. Tetapi aku, ayat ke-6, kepada kasih setiamu, aku percaya. Saudara, ini adalah suatu pengharapan. Jadi di sini saudara berbeda sekali antara sedih dan ratapan. Ratapan membawa kita bukan cuma meratapi dan akhirnya membuat ini menjadi suatu cengengan, tangisan di hadapan Tuhan. Tidak. Ratapan begitu berbeda dengan cuma sedih. Ratapan buat kita akhirnya harus kembali menyadari kebesaran Tuhan, dan oleh itu kita mendapatkan pengharapan. So, mari kita kembali ke dalam Mazmur pasal 13 di sini, saudara. Kalau saudara perhatikan Mazmur pasal 13 di sini ada 4 kali kata berapa lama itu keluar dalam Mazmur pasal 13. Ini sangat indah sekali, saudara. Pemazmur di sini mengatakan berapa lama lagi. Kedua, saudara, kita baca berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, atau dalam bahasa Inggrisnya, how long, O Lord, will you forget me forever? Selamanya, bukan cuma terus-menerus, tapi selamanya. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4 kali keluar kata how long. Di sini saudara, kata pertama itu demikian penting, how long, O Lord. Saudara langsung melihat
Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku senantiasa atau selamanya? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Bagi pemazmur, masalah yang dia hadapi tersebut, itu bagi dia mengharapkan bukan cuma jawaban atas masalah. Dia bukan mengatakan demikian, saudara. Dia bukan berkata pada Tuhan berdoa, berapa lama lagi aku harus melalui masalah hidupku ini? Berapa lama lagi masalah ini akan ada? Bagi pemazmur, lebih penting keberadaan Tuhan daripada masalah hidup. Daripada pemazmur, lebih penting adalah di mana Tuhan ketika aku mengalami kesulitan hidup ini. Maka dia tidak bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi aku harus melalui masalah hidupku ini. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi engkau akan menyelesaikan masalah hidupku. Tapi dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Di mana kehadiran? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? So, ketika kita melalui pergumulan COVID ini, banyak orang yang bergumul. Banyak orang yang merasakan dan meminta pada Tuhan kalau bisa selesaikan semua pergumulan ini. Tapi jauh lebih penting kita bertanya pada Tuhan, Tuhan aku merindukan kehadiran-Mu tersebut di tengah-tengah pergumulanku ini. Tuhan aku sangat merindukan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah semua pergumulan yang aku lalui. Bergumul boleh, tapi jangan jauh daripada aku. Kita mengharapkan, merindukan kehadiran Tuhan lebih daripada pergumulan tersebut hilang. Ini jauh lebih penting, saudara. Saudara perhatikan di sini satu kalimat yang penting, saudara. Berapa lama? 4 kali diulang. Saudara, kita tidak tahu apa yang permasalahan yang Daud alami pada saat itu sehingga dia bergumul demikian luar biasa beratnya. Ada yang mengatakan mungkin karena dosa dia. Saya tidak mengatakan pergumulan Daud ini harus dikaitkan dengan dosa tertentu. Tidak harus, saudara. Bahkan sangat berbahaya sekali kalau kita harus selalu mengkaitkan pergumulan kita dengan dosa-dosa tertentu. Jadi tidak dikatakan, Daud bahkan tidak keluar satu kata pun mengenai dosa dia. Sangat berbeda sekali dengan Mazmur pasal 51, dia menuliskan kitab Mazmur tersebut karena dia tahu dia adalah orang berdosa. Nabi Nathan datang kepada dia dan menghardik dia. Dan dia sadar atas dosa-dosa dia dan keluarlah kalimat-kalimat demikian indah daripada kitab Mazmur pasal 51 itu. Bagaimana dia mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Itu keluar kalimat macam demikian. Maka di sini saudara-saudara perhatikan bahwa Daud tidak menuliskan dosa tertentu dan mengkaitkan dosa tertentu dengan permasalahan hidupnya pada saat itu. Sangat penting sekali di sini mengapa menunjukkan mungkin bahkan Daud tidak tahu mengapa dia sedang mengalami kesulitan hidup. Kesulitan hidupnya sedemikian rupa besarnya sampai ada komentator yang mengatakan dia sedang bergumul dengan kematian yang sangat dekat sekali. Itu seakan dia sudah mungkin hampir mati. Saudara, itu ayat keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Dia mengharapkan supaya besok masih bisa bangun. Dia berdoa pada Tuhan, jangan sampai aku menutup mataku tidur dan hari itu juga, malam itu juga dia sudah mati. Ini seakan dia itu sedang dalam satu ambang maut. Satu ambang maut di mana dia demikian dekat dengan kematian. Suatu struggle apa saya tidak tahu, mungkin dia mengatakan sakit yang luar biasa besarnya. Apapun kesulitan yang dialami, musuh-musuhnya senang. Musuh-musuh Daud mengatakan, nah ini lihat, orang yang diurapi Allah. Ini mungkin soalnya yang terjadi. Orang yang diurapi Allah sedemikian besar, toh akhirnya dibuang oleh Allah. Banyak orang mengkaitkan antara problema hidup pada saat ini dengan dosa. Itu assumption yang banyak terjadi. Bukankah juga demikian yang terjadi dalam hidup daripada Ayub? Kalau Ayub mengalami suatu sengsara dan kesulitan hidup, itu karena ini teman-teman Ayub mengatakan, dosamu, kamu pasti ada dosa. Kamu pasti ada dosa yang belum kamu akui. Dalam Yohanes pasal yang ke-9 juga demikian, saudara. Jadi pasal 9 juga mengatakan demikian, murid-murid Tuhan Yesus melihat dengan satu orang yang sudah buta sejak lahirnya. Lalu keluarlah satu pertanyaan, ini karena siapa? Maka dia menderita. Karena dosanya dia atau dosa orang tuanya. Orang sering kali berteologi atas kesengsaraan atau kemalangan orang lain. Kalau orang ini malang, itu karena dosa siapa? Dosa apa yang sudah dia lakukan? Dalam kasus daripada orang yang buta sejak lahir tersebut, Yohanes pasal 9, mereka bertanya dosa orang tuanya atau dosa anak ini menyebabkan dia buta sejak lahir. Maka satu jawaban Yesus yang luar biasa pada saat itu mengatakan bukan dosa orang tuanya, bukan dosanya dia, tapi melainkan sekarang pada saat ini kemuliaan Tuhan harus dinyatakan melalui dia. Dia
sengsara seumur hidup, supaya momen tersebut, satu momen, tidak lama momen tersebut, ketika mata dia dicelikkan, maka kemuliaan Allah dinyatakan melalui semua pergumulan hidup dia. So, berhati-hatilah pada saat ini ketika kita mengalami kesulitan. Saya tahu mungkin level kesulitan orang pada saat ini berbeda-beda. Ada orang yang mungkin mengalami kesulitan karena kekhawatiran hidup dia, karena isolasi mandiri dia. Tapi ada orang yang sedang berjuang pada saat ini, melihat bagaimana orang yang dikasih dia, itu sedang positif COVID, saudara, dan sedang akhirnya itu bahkan berjuang dengan nafasnya dia. So, pergumulan orang berbeda-beda, tapi jangan kita semena-mena berteologi, saudara. Saudara bayangkan, saudara, kalau satu hari, misalnya, ini jangan sampai terjadi, saudara, yaitu pendeta Stephen Tong yang terjangkit oleh penyakit COVID. Lalu mungkin ada orang, segelompok orang yang mengatakan, tuh lihat tuh, karena tidak ada Roh Kudus, maka dia kena penyakit COVID. Kalau ada Roh Kudus, pasti dia tidak mengalami penyakit tersebut. Saya lihat, karena dia tidak pernah ada Roh Kudus, karena buktinya dia terjangkit penyakit COVID. Ini akhirnya menyatakan, ada mengkaitkan permasalahan hidup tertentu dengan kekurangan iman atau apapun yang terjadi dalam hidup dia. Saudara perhatikan kalau dalam kita berteologi, kita jangan akhirnya melihat orang lain sedang mengalami penyakit seperti demikian, lalu kita mengatakan itu karena ini, karena itu, dan sebagainya. Hati-hati. Saudara Daud di sini kita tidak tahu apa alasannya dia mengalami penyakit yang atau kesulitan, kesengsaraan yang demikian mendalam sekali, saudara. Kita tidak pernah tahu alasannya apa. Tuhan memberikan pada kita suatu kerendahan hati bagi kita semua ketika kita tidak tahu sebenarnya alasan apa kita harus menderita, tapi Tuhan mengatakan, ya sudah, engkau harus bergumul di hadapanku pada saat ini. Ini yang dialami oleh Daud. Saudara di sini, saudara-saudara perhatikan, saudara-saudara, walaupun Daud tidak sadar, tidak tahu, mungkin dia tidak tahu alasannya apa, tapi dia datang kepada Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan, dan dia meratap di hadapan Tuhan. Di sini satu hal yang indah, Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, saudara, ini ada satu yang menarik di sini. 4 kali dia bertanya, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama? 4 kali diulangi, ayat kedua, ayat ketiga. Berapa lama lagi? Saudara, ada komentator yang menanyakan, ini angka 4 ini bukan sembarangan, tapi mungkin saudara sudah tahu ada arti di balik angka 4 tersebut. Angka 4 itu menunjukkan creatureliness, yaitu penciptaan dunia ini. Saudara. Angka 4 itu menunjukkan, yaitu fakta penciptaan. Yaitu ada 4 musim, 4 arah, yaitu utara, selatan, barat, dan timur, itu 4, saudara. 4 itu menunjukkan creatureliness, yaitu ciptaan. Maka usah perhatikan, ini juga ada komentator yang mengatakan, saudara, dalam perintah 10 hukum Allah, perintah keempat, itu untuk mengkuduskan hari Sabat, itu dikaitkan dengan penciptaan, saudara. Yaitu dikaitkan dengan fakta bahwa 6 hari engkau bekerja, 1 hari engkau harus beristirahat, karena 6 hari Tuhan menciptakan. Pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat daripada segala pekerjaan penciptaannya. Ini saudara, angka 4 berkaitan dengan penciptaan, dengan dunia, creatureliness, saudara. Nah, di sini Daud mungkin mengatakan kemalangan dia sebagai seorang yang hanya diciptakan saja. Ya, bukanlah pencipta, ini kerendah hatian dia di hadapan Tuhan. Dia mengulangi dengan 4 kali dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Itu menunjukkan bagaimana dia merendahkan diri hadapan Tuhan. Terus seperti sudah saya katakan, walaupun mungkin Daud tidak tahu alasan apa dia sedang mengalami kesulitan ini, pasti semua problema hidup kita adalah karena dosa yang sudah terjadi dan kejatuhan dosa daripada Adam. Tapi belum tentu semua itu harus dikaitkan dosa-dosa tertentu. Belum tentu, saudara. Berhati-hati dengan teologi semacam demikian. Daud sekarang mungkin tidak tahu atas alasan apa dia harus bergumul. Tapi dia datang kepada Tuhan. Saudara, ayat kedua itu indah. Ya, itu adalah pertama kali dia mengatakan berapa lama lagi Tuhan. Kau lupakan aku senantiasa forever. Dia sudah bergumul demikian lama. Bukan cuma 1-2 bulan saja dia mungkin bergumul, mungkin sudah sangat lama sekali. Dan Tuhan mungkin seakan-akan tidak mendengarkan doanya dia. Saudara, di sini dia tanya sama Tuhan, Tuhan kau seakan jauh, kau sudah melupakan aku. Kau sudah menyembunyikan wajahmu terhadap aku. Aku sekarang harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku. Seakan Tuhan sudah terlalu jauh, aku tidak bisa menaruh kekhawatiranku di hadapan Tuhan, dalam diri Tuhan. Musuhku sekarang sudah seakan-akan meninggikan diri, sudah merasa menang atasku dan atas pergumulanku. Di sini, saudara, perhatikan, walaupun Tuhan seakan nampak jauh, yang dipakai di sini adalah kata Tuhan, Yahweh. Yahweh adalah Tuhan yang menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang memang
berbeda dengan seluruh ciptaannya, Tuhan yang demikian berbeda, yang berbeda dengan ciptaan tersebut. Tuhan adalah pencipta Yahweh yang transcendence tinggi. Ini juga kalimat ini, kata atau nama ini menunjukkan Tuhan yang juga bersama dengan umatnya. Maka indah permainan kata daripada pemazmur di sini. Berapa lama lagi, lalu dia katakan pakai kata Tuhan. Engkau yang memang transcendence, menjauhi, lebih berbeda dari segala ciptaan. Engkau juga adalah yang bersama dengan umat. Berapa lama lagi kau akan melupakan aku senantiasa, menyembunyikan wajahmu, dan seterusnya. Tadi akhirnya sekali lagi diulangi 4 kali menunjukkan kerendahan hati daripada pemazmur, menyatakan bahwa dia hanyalah ciptaan. Karena tidak sampai di sana saja, semua lamentation kita itu harus menghasilkan petition kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi soal lamentation berbeda dengan cuma sedih di hadapan Tuhan. Lamentation itu kita berhadapan kepada Tuhan yang demikian besar dan kita memberikan petisi di hadapan Tuhan. Saudara di sini perhatikan ayat keempat itu keluar 3 kali petisi, permintaan Daud kepada Tuhan. Dia bukan hanya menghadir kepada Tuhan, menghadap Tuhan, menyatakan kesulitan hidupnya, dia meminta sesuatu daripada Tuhan. Pandanglah pertama. Yang kedua, jawablah. Dan yang ketiga, buatlah. Pandanglah kiranya. Tuhan yang sudah lama menyembunyikan wajahnya tersebut, sekarang pandanglah kepadaku. Yang kedua, saudara, Tuhan yang mungkin sudah lama melupakan dia, sekarang jawablah. Yang ketiga, Tuhan yang sudah lama mungkin membuat dia akhirnya terus menyembunyikan kekhawatirannya dalam dirinya, yang membiarkan musuh-musuhnya akhirnya merasakan atau meninggikan dirinya di hadapan dia. Sekarang buatlah matanya melihat. Soal 3, angka 3 sendiri itu menunjukkan Allah. Dalam konsep daripada orang-orang Yahudi, itu angka 3 menunjukkan Allah. Kalau tadi angka 4 menunjukkan sifat penciptaan, creatureliness daripada semua kita, maka angka 3 itu menunjukkan Allah yang demikian berbeda daripada ciptaan. Maka menarik sekali, penulis Mazmur ini meminta dan menggunakan 3 kalimat ini, 3 kata ini, yaitu pandanglah kiranya kepadaku. Jawablah aku, dan buatlah mataku bercahaya. Saya tidak akan menggarisbawahi semuanya, tapi kalimat yang terakhir itu indah. Buatlah mataku bercahaya. Nah, seringkali problema hidup ini disebabkan bukan karena dunia terlalu gelap atau Allah sudah meninggalkan kita. Dunia menjadi gelap karena mata kita yang gelap, tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Dunia bisa menjadi gelap karena mata kita belum dicelikkan untuk melihat kebesaran Tuhan dalam segala sesuatu. Dunia bisa demikian mengkhawatirkan karena mata kita belum dicelikkan melihat betapa besarnya Tuhan atas segala sesuatu. Maka pemazmur di sini tidak meminta supaya akhirnya semua pergumulan hidup selesai, tidak. Dia minta mata dia dicelikkan, mata dia mendapatkan terang, supaya dia bisa melihat dalam kegelapan tersebut, matanya diberikan terang, melihat Tuhan sebenarnya hadir. Dan demikian juga dengan kita. Juga dengan kita, saya percaya banyak sekali yang mengalami pergumulan hidup pada saat ini. Kalau tidak karena mungkin penyakit, bisa juga karena ekonomi, secara finansial kita bergumul. Tapi dengan segala pergumulan ini, khususnya ketika minggu depan, kita akan merayakan suatu perayaan besar, itu Jumat Agung dan Paskah. Mungkinkah justru mata kita dicelikkan saat ini, melihat kemuliaan satu orang tersebut yang sudah mati dan bangkit, sehingga semua penderitaan yang kita alami pada saat ini, itu hari Jumat kemarin, waktu saudara bangun di Indonesia, itu angka yang terjangkit COVID itu sudah lebih menembus 1 juta orang. Karena setiap harinya 24 jam atau 30 jam, bahkan sekarang mungkin lebih kurang daripada 30 jam, itu sekitar 100.000 orang terjangkit COVID. Kemarin ketika kita bangun daripada tidur kita pada pagi hari, angka tersebut sudah menembus 1 juta. Yang mati sudah lebih daripada 50.000 orang. Tapi semua ini semakin tidak ada artinya kalau bukan satu orang tersebut yang sudah mengalami kematian. Anak Allah sendiri mengalami kematian dan dibangkitkan. Maka di sini selama minggu depan kita akan merayakan suatu perayaan Jumat Agung dan juga hari Minggunya Paskah. Mungkinkah justru mata kita dicelikkan melihat di antara semua
di tengah semua kesulitan hidup kita. Salib menjadi terang. Kubur kosong menjadi jauh lebih terang, menjadi pengharapan kita. Saya akan akhiri dengan khotbah ini dengan bertanya, siapa sebenarnya musuh kita? Daud melihat ada musuh-musuh yang sedang mungkin merasa lebih tinggi daripada kondisi yang dialami oleh Daud pada saat itu. Sekarang kita bertanya, siapakah musuh-musuh kita? Mungkin ada orang-orang yang mengolok-olok kita, lihat imanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Mungkin ada keluarga yang sedang menangis pada saat ini karena orang yang mereka kasihi sedang ODP, PDP, atau bahkan sudah positif, bahkan sudah meninggal, dan musuh-musuh mengolok-olok imanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Saya percaya ada musuh yang besar itu si setan itu sendiri. Yang sedang mencoba untuk menggerogoti kita daripada kasih Tuhan kepada kita. Yang mencoba melepaskan kita daripada kasih Tuhan kepada kita. Dia akan merongrong kita dan menyatakan, engkau tidak worthy, karena kita semua tidak worthy atas kasih belas kasihan Tuhan. Buktinya, Tuhan tidak menyelesaikan masalah ini dalam hidup kita. Mungkin kita ada yang akhirnya musuh tersebut, yaitu si setan mencoba untuk menarik kita. Mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita. Kepada Tuhan kita berpaling. Jangan sampai musuh tersebut akhirnya merasa menang atas penderitaanku. Jangan sampai aku ditarik olehnya. Sehingga aku tidak bisa menikmati lagi belas kasihan Tuhan yang senantiasa. Pemazmur tidak berhenti cuma dalam kesedihannya dia. Pemazmur tidak berhenti cuma dalam petisi apa yang dia minta. Di dalam ayat yang terakhir, ayat ke-6, pemazmur di sini menyatakan suatu hal yang luar biasa, confidence di dalam kasih daripada Tuhan. Dia memiliki suatu keyakinan, saudara, keyakinan demikian besar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dia. Saudara, dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Inggris ayat ke-6, ini menarik sekali. Dalam bahasa Inggris ayat ke-5 dari ayat ke-6, dalam bahasa Indonesia cuma dalam ayat ke-6. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya permainan grammar tersebut demikian indah. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ayat ke-5 dan ayat ke-6, I have trusted in your steadfast love. Itu pakai kata atau tense past participle. I have trusted. Aku sudah percaya kepada kasih setiamu. Itu maksudnya seperti demikian. I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. Ini pakai kata yaitu future tense. Hatiku akan bersorak-sorak karena keselamatanmu in your salvation. Sekali lagi, saudara, I have trusted. Aku sudah percaya kepada kasih setiamu. Oleh karena itu, aku akan bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Past tense atau past participle, lalu ditambah sekarang itu keyakinan atas apa yang akan datang. Kalau disambung dalam ayat ke-6b, demikian juga. Aku akan menyanyi untuk Tuhan. I will sing to the Lord. Itu future. Disambung dengan kata karena ia. Because he has dealt beautifully with me. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara bisa lihat ini future tense. Lalu kembali kepada past participle. Maka di sini seperti ada chiastic structure. Yaitu past participle. Lalu future tense. Future tense. Lalu kembali pada past participle. Menyatakan satu hal yang penting. Ketika kita sedang melalui kesulitan hidup, ketika Daud melalui kesulitan hidup, dia ingat. Bukan cuma di mana Tuhan pada saat ini. Dia bertanya, dulu aku sudah pernah mencicipi. Dulu Tuhan sudah memberkati aku. Dulu aku sudah percaya kepada kasih setiamu. Oleh karena itu, ke depannya aku akan atau hatiku akan bersorak-sorak karena keselamatanmu. Aku akan menyanyi untuk Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita di belakang, itu membuat kita akhirnya bisa maju ke depan. So ini yang membuat akhirnya Mazmur pasal 13 ini menjadi ratapan yang demikian indah. Bukan cuma tangisan daripada Daud atas kemalangan hidup dia. Tapi ini menjadi satu hal yang merendahkan hati, dia menyadari bahwa dia bisa datang dan kepada Tuhan. Bukan menyelesaikan problema hidupnya sendiri. Dia datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, bahkan yang menyediakan keselamatan baginya. Pada dia berkeluh kesah. Pada dia meminta Tuhan mencelikkan mata dia, menengok dia, memperhatikan dia. Dan akhirnya dia memuji Tuhan. Ini satu confidence. Dari keluh kesah menjadi confidence di hadapan Tuhan. Itulah ratapan. Saya berdoa supaya saudara-saudara sekalian yang sedang melalui pergumulan pada saat ini.
bukan cuma meratap atau menangisi diri di hadapan Tuhan. Kiranya ratapan tersebut juga diakhiri dengan suatu confidence dalam Tuhan. Dengan demikian kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menyatakan, ya Tuhan, disinilah saya. Sekarang kuatkanlah saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami sudah selesai berbicara, setelah Tuhan hiburkan mereka yang mungkin sudah menangis di hadapan Tuhan. Mereka yang mungkin sedang merasakan galau di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami hanya melalui kesulitan hidup kami tanpa kami melihat ada pribadi yang besar, yang kerajaannya memerintah atas segala sesuatu, yang tahtanya ada di atas segala sesuatu. Dan bukan hanya itu saja, pribadi adalah pribadi yang sudah menyediakan keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, kira dalam tangan Tuhan yang semacam demikian, kami bisa merendahkan hati kami. Kami tidak mungkin bisa melalui kesulitan hidup ini karena kekuatan kami. Tidak mungkin kekayaan kami menyelamatkan kami. Tidak mungkin status kami di masyarakat bisa membuat kami terhindar daripada sakit penyakit ini. Tidak mungkin gereja yang megah yang kami miliki bisa menghindarkan kami daripada semua kesulitan hidup kami. Tapi kami mau ya Tuhan melalui semua ini yang mengatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang menopang hidup kami. Kalaupun ada kesulitan dalam hidup ini ya Tuhan. Kalaupun ada satu tangis air mata yang harus kami keluarkan oleh kesulitan yang kami alami ini, Engkau tetaplah Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami semua komunitas GRI Karawaci berdoa bukan hanya untuk jemaat GRI Karawaci, tapi juga jemaat-jemaat lainnya ya Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini. Tuhan, ya Tuhan semakin dipermuliakan oleh pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan waktu-waktu doa kami dalam tangan Tuhan. Amin.